Perjalanan Halo Kota Batikon ya di kesempatan pagi kali ini, dan seperti yang Opik sampaikan tadi ya di awal perjumpaan kita, ini ada kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang cukai atau DBHCHT tahun 2020 kawan ya. Dan di kesempatan kali ini sudah ada beberapa narasumber yang hadir. Ini salah satunya ada Kepala Subseksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Tegal. Ada Mas Bambang Kristiawan ya. Ini selamat pagi ya Mas Bambang ya. Selamat pagi Mas Bambang. Ya, selamat pagi. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Tegal jam berapa Mas? Dari Tegal 8:30 tepat. 8:30 tepat ya. Ini cepat juga di tol pasti. Iya, sudah ada infrastruktur yang mendukung. Iya, baik. Kemudian ada dari kantor pos Kota Pekalongan ya. Ini ada Mas Rio Ananda. Selamat pagi Mas Rio. Selamat pagi. Kabar baik Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, kalau ini masih 10 menit sampai ke sini gitu kayaknya Mas ya. Deket, alhamdulillah lah. Baik, oke, ada Mas Rio Ananda ya. Ini dari kantor pos Kota Pekalongan. Ini Mas Rio di kantor pos sebagai apa Mas Rio? Kepala kantor. Kepala kantor ya. Wah, mudah ya kepala kantor ya. Alhamdulillah. Menyesuaikan market sekarang. Sekarang menyesuaikan market ya. Dan geraknya lebih lincah kayaknya. Amin. Kemudian selamat pagi juga ada Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Pekalongan, ada Pak Rofik. Selamat pagi Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tadi Pak Rio ini tadi 10 menit, kayak mungkin 2 menit cukup. Nah itu 2 menit cukup. Ya, kalau enggak ya 5 langkah lah cukup lah ya. Baik Pak Rofik, kabar baik juga di kesempatan pagi kali ini ya. Dan ya kita akan bahas mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya, dan juga untuk mungkin dari Bea Cukai sendiri. Ini untuk saat ini ada beberapa disampaikan ya, seperti halnya juga untuk informasinya kok mengenai pengiriman barang dan yang seperti apa ini berarti Mas Bambang untuk mengenai pengiriman barang ini, atau mungkin ya bisa mengenalkan lebih dekat lagi mengenai cukai. Silakan Mas. Ya, karena ini sebenarnya sosialisasi dengan memanfaatkan dana bagi hasil cukai ya Pak ya. Jadi memang akan kita sampaikan gimana filosofi cukai itu sendiri. Kemudian karena ada ketentuan baru tentang impor barang kiriman, nanti akan kita kupas juga bagaimana ketentuan baru impor barang kiriman tersebut. Nah, kebetulan ini ada teman-teman dari kantor pos juga yang sehari-harinya langsung menghandle barang kiriman gitu. Gitu ya. Baik. Nah, kalau untuk kantor pos sendiri ini seperti apa sih kesehariannya untuk pengiriman barang impor tersebut, Mas Rio? Untuk kiriman impor kita dapatnya dari Semarang, Pak. Prosesnya untuk proses bea cukainya juga di Semarang. Terus di sini hanya meneruskan sesuai ketentuan yang berlaku. Memang untuk tahun ini ada perubahan aturan menyesuaikan dengan PMK 199 yang berlaku mulai Januari 2020 ini, di mana kalau tahun kemarin untuk ketentuan bea masuk itu di bawah 75 US dollar, untuk per tahun ini di bawah 3 US dollar. Ya inilah yang menjadi PR bersama lah untuk masyarakat, biar tahu lah yang kemarin biasa sering beli barang dari luar ya, ini mungkin ada penyesuaian aturan baru. Jadi bareng-bareng lah ini kita untuk sekaligus di momen ini bisa menginformasikan bahwa ketentuan per tahun ini untuk barang masuk yang bebas bea hanya di bawah 3 US dollar, seperti itu. Di bawah 35 atau berapa? 3 US dollar ya. Kalau awalnya 75 US dollar. Berarti penurunannya drastis banget dong Mas ya? Ya, filosofinya mungkin ya itulah, melindungi UMKM lokal aja. Gitu ya. Ya, karena sekarang itu. banyak banget gitu ya. Ya. Artinya untuk usaha nasional tuh lebih bisa perform lah, punya kancah di nasional dibanding barang-barang impor gitu. Gitu ya. Oke. Baik, kemudian untuk pengecekan barang mungkin ya, ini kan mungkin ada barang-barang yang istilahnya bukan legal gitu Mas. Ini seperti apa sih kalau dari kantor pos sendiri? Kalau pengecekan barang yang
yang istilahnya mungkin bukan barang legal itu, Mas? Kalau di internalnya pos sendiri untuk pengecekan barang kan kita tidak punya kewenangan untuk itu. Jadi kita hanya meneruskan aja barang untuk itu. Gitu Kita ya. kita tidak memiliki hak dan kewajiban untuk membuka barang tersebut. Itu hanya di pengirim dan di penerima. Di pengirim Mungkin dan di seperti itu aja. penerima ya. Ya. Dari cukai sendiri ini gimana, Mas, untuk bisa memastikan istilahnya, ya kan, Ya. untuk pengecekan barang-barang seperti itu? Ya, memang benar apa yang disampaikan sama Mas Rio ya. Jadi untuk di kantor pos Pekalongan memang tidak diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan fisik barang kiriman. Hanya saja pemeriksaannya di Semarang. Di Semarang ya. Iya, karena kantor pos Selalu Bea di sini di Semarang. Pekalongan hanya meneruskan saja. Nanti untuk proses pemeriksaannya ya di kantor pos itu ada petugas bea cukai Ya. berbarengan dengan petugas kantor pos. Nah, harus berbarengan, nggak bisa sendiri-sendiri. Ini untuk menjaga asumsi kalau barangnya nggak bener, nanti malah ini sendiri sama bea cukai, tidak. Jadi di situ ada dari pihak kantor pos juga yang menyaksikan gitu. Itu ya. Baik. Nah, kemudian untuk hal lain ini ya, mengenai dana bagi hasil cukai tembakau atau DBHCHT gitu, Mas ya. Iya. Ini seperti apa sih, Mas, untuk regulasinya? Regulasinya yang terbaru PMK 22 ya Pak ya, kalau nggak ini untuk tahun 2020 tentang pengalokasiannya. Sebenarnya dana bagi hasil cukai pemanfaatannya 50% minimal itu diperuntukkan untuk jaminan kesehatan nasional. Itu minimal 50%. Nah, sisanya digunakan untuk termasuk yang ini, sosialisasi tentang cukai, untuk pemberantasan BKC ilegal, untuk pengembangan industri hasil tembakau itu sendiri. Nah, itu. Jadi 50% ini digunakan untuk Itu kesehatan nasional. Minimal. Oh, minimal. Bisa lebih. Bisa lebih ya. Lebih. Minimal 50% harus untuk kesehatan nasional. Sebenarnya kan filosofi cukai itu seperti ini ya. Kalau bisa digambarkan, ibaratnya kayak misalnya ada produksi logam misalnya, industri logam yang membutuhkan misalnya air untuk pemurniannya gitu. Nah, itu kan airnya menjadi tercemar. Iya. Dari hulu sampai ke hilir. Nah, opsi yang digunakan biasanya antara memberikan kompensasi kepada penduduk atau memurnikan kembali airnya gitu. Salah satunya Salah itu. satunya seperti kalau kita analogikan seperti itu, cukai ini karena nggak mungkin kan udara yang udah tercemar dengan asap rokok, tetangga-tetangga kita sebelah kita yang sudah tercemar dengan asap rokok, kita murnikan kembali udaranya untuk mereka hirup, tidak. Jadi ya kita kasih kompensasinya dalam bentuk itu tadi DBH. Jadi efek negatif yang ditimbulkan oleh rokok itu misalnya dengan gangguan kesehatan atau apa itu dikembalikan lagi manfaatnya dalam bentuk jaminan kesehatan itu tadi. Gitu ya. Nggih. Baik. Pak Rafiq, gimana? Ini mengenai tadi yang kita obrolin ya, mengenai dana bagi hasil cukai tembakau untuk Kota Pekalongan sendiri, Pak Rafiq. Jadi memang di Kota Pekalongan juga sudah ada beberapa tahun ini kita menerima selalu dana bagi hasil cukai itu. Dan untuk tahun 2020 ini jumlahnya juga berbeda dengan beberapa pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun 2020 ini Kota Pekalongan menerima 7,2 M. Hal tersebut juga didistribusikan ke beberapa OPD-OPD lain sebagai pengelola dana bagi hasil. Yang pertama untuk Dinas Kesehatan dialokasikan sebesar 6,3 miliar. Dan dana bagi hasil tersebut karena terkena di dalam pemutusan hubungan kerja, yaitu berupa premi BPJS sebesar 4,2 M. Kemudian yang kedua, pembayaran pelayanan kesehatan bagi fakir miskin atau orang tidak mampu, bagi mereka masyarakat yang rawat inap dan rawat jalan di rumah sakit
dialokasikan sebesar 2,M. Yang kedua untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja alokasinya sebesar 403.955.000 rupiah. Nah ini di dalam penggunaannya untuk pembangunan balai latihan kerja sebesar 43,9 juta dan pengadaan sarana prasarana balai latihan kerja sebesar 350 juta. Dan selanjutnya yang lain untuk pendataan mesin perusahaan produksi hasil tembakau sebesar 10 juta. Yang ketiga, pendistribusian atau pembagian dana bagi hasil ini dialokasikan untuk Satpol PP sebesar 117 juta rupiah dan bagian hukum dialokasikan sebesar 90,9 juta rupiah. Nah ini tahun ini memang berbeda dengan alokasi pada tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini juga dialokasikan berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini sehingga dana bagi hasil ini direfocusing untuk pengalokasian anggarannya di masing-masing OPD sehingga memang ini ada penurunan jumlah yang penurunan jumlah dari tahun-tahun sebelumnya untuk penganggaran di kegiatan penanggulangan percepatan penanganan COVID-19. Begitu Mas. Jadi ada refocusing itu ya. Cukup jauh nggak perbedaannya sama tahun-tahun sebelumnya, Bapak? Ya tidak begitu jauh, tapi memang dari ini Bang. Dari dana yang dialokasikan ini sementara memang difokuskan untuk dari OPD-OPD yang menangani dana bagi hasil ini semua difokuskan untuk penanganan COVID. Banyak yang dialokasikan di anggaran kesehatan karena memang lebih membutuhkan banyak di kesehatan. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan untuk obrolan kita di kesempatan pagi kali ini, kawan ya, ini untuk Anda juga bisa ikutan gabung bersama kami untuk ikutan bertanya sama kawan-kawan di sini. Dapat komersial break berikut. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Ini sosialisasi diadakan beberapa kali gitu ya, Pak Rofik ya, untuk wilayah Kota Pekalongan. Ini sosialisasi berapa kali Pak dalam satu tahun dilaksanakan, Pak? Jadi untuk sosialisasi cukai itu kita ada kegiatan yang sudah kita jadwalkan sebanyak 10 kali, gitu. Tapi kemarin pada saat awal tahun sampai dengan terjadinya pandemi ini kita sudah laksanakan untuk 5 kelurahan dan insya Allah nanti apabila memang memungkinkan sisa jadwal berikutnya akan kita lanjutkan setelah kondisi pandemi ini memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tatap muka. Gitu ya. Baik, ini antusias warga sendiri seperti apa Pak dalam sosialisasi tersebut? Ya artinya begini, karena materi-materi yang disampaikan dari narasumber baik dari kantor bea cukai Tegal, kemudian dari kepolisian itu cukup menarik masyarakat mengingat ada hal-hal yang baru yang memang baru diketahui oleh masyarakat mengenai pemberantasan rokok-rokok ilegal yang banyak muncul di beberapa daerah. Ini masyarakat kadang-kadang tidak mengetahui secara langsung di dalam penjualannya, namun itu ternyata di masyarakat ada itu. Nah ini mereka juga antusias karena barangkali karena yang diundang itu adalah para pedagang-pedagang rokok di wilayah-wilayah Kota Pekalongan, terutama di wilayah kelurahan yang berkaitan langsung dengan produk itu sendiri, dan mereka tidak ingin terkena oleh akibat dari penjualan rokok-rokok ilegal yang mereka edarkan, karena mereka tidak tahu mungkin dititipi oleh para sales yang mendistribusikan itu. Mereka ternyata menjual rokok yang tidak resmi atau rokok ilegal. Nah, ini mereka tidak mau terkena dampaknya karena mereka nanti dianggap sebagai pengedar dan sebagainya. Gitu ya, padahal berawal dari ketidaktahuan mereka gitu. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif.
Dan kembali di perjalanan Halo Kota Batik kawan ya. Ini masih ada kawan-kawan narasumber dan kita juga akan baca untuk satu pertanyaan dari pendengar. Ini dari Mas Jerry di Comal, ini menanyakan mengenai biaya cukai. Ini apakah tahun ini akan ada kenaikan lagi dan apakah di masa pandemi virus corona yang lagi mewabah saat ini mempengaruhi kegiatan rutin seperti halnya operasi rokok ilegal dan juga pendapatan pajak cukai yang menurun. Ini atau tidak sesuai target ya karena dampak virus COVID-19. Terima kasih kembali buat Mas Jerry. Dan gimana nih untuk Mas Bambang ya? Mungkin ya yang akan menjawab pertanyaan tersebut ya mengenai dampak dari corona sendiri dengan kegiatan-kegiatan di bea cukai dan juga untuk kiriman ini apakah juga ada kenaikan lagi di tahun ini? Monggo Mas. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Mas Jerry ya telah menyimak siaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama tentang kenaikan tarif cukai di tahun ini. Begini, sebenarnya untuk kenaikan tarif cukai di 2020 sendiri sudah ditetapkan pada tahun 2019 ya, bahwa di tahun 2020 akan ada kenaikan tarif cukai sebesar 23% kurang lebih, dan itu sudah diberlakukan. Yang perlu saya sampaikan sebenarnya kenaikan tarif cukai ini tidak melulu urusan penerimaan pajak atau cukai ya, urusan pendapatan negara tidak, tapi kembali lagi ke filosofi bahwa barang kena cukai itu adalah barang yang dikendalikan konsumsinya. Jadi kenaikan tarif cukai ini adalah salah satu instrumen pengendalian untuk mengendalikan itu alat ya? untuk mengendalikan konsumsi masyarakat. Ya bisa dibayangkan kalau misalnya harga rokok-rokok itu murah, anak-anak SMA, anak-anak SMP bisa beli dengan uang jajan yang dikasih oleh orang tua mereka. Nah, sebenarnya inilah yang akan kita kendalikan. Tarif cukai ini salah satu alat pengendalian konsumsi masyarakat. Di samping untuk menekan pertumbuhan rokok ilegal juga. Itu yang pertama tentang kenaikan tarif cukai. Kemudian yang kedua tentang dampak COVID-19 untuk operasi-operasi pemberantasan rokok ilegal. Saya bisa ungkapkan untuk di Bea Cukai Tegal sendiri itu rasanya tidak berpengaruh dengan kinerja kami. Bisa dicek di laman Instagram kami sekalian promosi ya di @bctegal. Beberapa waktu lalu kami berhasil mengungkap ratusan batang rokok ilegal yang akan dikirim ke Sumatera. Ada 2 kali pengiriman yang kita gagalkan, itu dengan modus dicampur dengan truk ngangkut buah-buahan seperti salak waktu itu. Itu membuktikan bahwa pandemi ini tidak mengendurkan semangat kami Bea Cukai Tegal untuk terus menggempur rokok ilegal. Itu poin ketiga terkait dengan penerimaan. Beberapa hari yang lalu saya membaca rilis dari Kementerian Keuangan bahwa dampak dari COVID-19 ini terutama dirasakan dari sektor penerimaan pajak ya, di mana di rilis tersebut disebutkan penerimaan pajak terkontraksi sebesar 10,8%. Ini untuk sektor pajak. Tapi yang bisa kita banggakan di sini untuk Bea Cukai sendiri masih bisa mengalami pertumbuhan sebesar 12,4% sampai bulan Mei 2020. Nah, mudah-mudahan tren ini masih bisa kita pertahankan karena adanya pandemi ini juga langsung direspon cepat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan melaksanakan berbagai macam relaksasi peraturan di bidang cukai. Nah, ini untuk mengantisipasi. Salah satunya tentang kelonggaran waktu pembayaran, di mana yang tadinya cuma 60 hari sekarang direlaksasi menjadi 90 hari. Jadi nggak terpengaruh gitu ya Mas ya? Saat ini sampai dengan bulan Mei seperti yang disampaikan di rilis Kementerian Keuangan itu masih bisa tumbuh 12,4%. Nanti coba kita lihat 2 atau 3 bulan ke depan, karena pandemi kan mulainya Maret ya, Maret. Sementara tren pembayaran cukai itu, penundaan cukai itu sebelumnya 2 bulan.
Begitu. Gitu. Nah, mungkin Oke. akan berpengaruh nanti bisa kita lihat di bulan Juli atau Agustus. Oke. Kemudian tadi menanyakan juga mengenai harga rokok ya. Apakah sama atau beda di Indonesia sama negara lain gitu loh Mas? Untuk harga rokok mungkin saya nggak bisa jawab secara pasti ya Pak Dibyo ya di sini ya. Kebetulan saya juga bukan perokok. Saya belum sempat survei harga rokok di luar negeri juga. Tapi mungkin dari pemerintah pusat sebenarnya sudah mengkalkulasi ya dengan tarif cukai sekian, harga jual ecerannya sekian. Harusnya itu sudah ada kalkulasi tersendiri dari pemerintah pusat sehingga harga rokok yang beredar di pasaran sekarang ya seperti itu. Gitu ya. Di samping ada ketentuan-ketentuan tersendiri untuk pemasukan rokok dari luar negeri. Jadi seandainya harga rokok di luar negeri pun lebih murah dari yang ada di Indonesia, tidak perlu khawatir gitu, karena ada ketentuan tersendiri tentang itu, di mana pembawaan dari luar negeri itu tidak melebihi dari 200 batang. Nah, seperti itu. Baik, oke. Terima kasih Mas. Kemudian ke Mas Rio deh ya. Untuk Mas Rio nih ya, jadi untuk kantor pos ya, ini ke peraturan sebelumnya, ini peraturan yang sebelum sekarang diterapkan seperti tadi disampaikan ya. Untuk pemanfaatan dari masyarakat sendiri, ini seperti apa Mas Rio? Pemanfaatan pengiriman. Terkait dengan peraturan yang sebelumnya. Pemanfaatan kiriman sekarang ya untuk posisi lebih ke melindungi usaha lokal aja. Biar Indonesia lebih berdikari aja. Jadi usaha lokal lebih maju, lebih laku dibanding ambil barang dari luar, seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Kemudian untuk belanja impor sendiri Mas, ini trennya mengalami peningkatan atau seperti apa Mas? Kalau melihat jumlah kiriman ya kalau di kantor pos. volume ada sedikit penurunan setelah adanya perubahan peraturan ini. Oh gitu. Ada sedikit penurunan memang pastinya dibanding tahun lalu. Jadi ada penurunan gitu Mas ya. Penurunan untuk barang yang masuk sedikit ada penurunan. Baik. Kemudian untuk prosedurnya sendiri untuk pengeluaran barang kiriman ini seperti apa Mas? Kalau untuk di Pekalongan kita prosesnya sebenarnya di Semarang Pak. Untuk detailnya. Jadi Semarang setelah diperiksa dia muncul biaya pajaknya berapa. Setelah itu dikirim di Pekalongan, kita hanya untuk delivery processing. Posisi yang di sini kota-kota satelitnya dari Semarang itu hanya untuk posisi delivery. Jadi kita hanya menagihkan biaya yang sudah ditetapkan. Apabila dia dikenakan biaya masuk pajaknya, kita tagihkan kepada penerima, kita setorkan ke negara seperti itu. Semuanya by sistem real time online. Gitu. Kalau untuk tracking, untuk bisa ngecek barang yang masuk bisa dicek di https://ims.posindonesia.co.id. Untuk tracking ya. Ya, untuk tracking bisa dilacak di situ, nanti keluarnya dia tanggal berapa dan lain-lain seperti itu. Karena ada proses sendiri untuk di Semarangnya. Baik. Jadi untuk volumenya sendiri Mas seperti apa nih per bulannya mungkin ya dengan adanya penurunan yang tadi disampaikan? Untuk yang impor aja sih, tapi kalau untuk yang di luar impor malah naik. Malah mengalami kenaikan gitu ya. Kenaikan ya. Impor aja yang sedikit decline gitulah seperti ya. itu. Oke, baik. Kemudian selamat pagi, ini ada Mbak Tanti ya di Binagri ya. Ini ke Bea Cukai Mas ya. Ingin menanyakan nih, saya akan mendapatkan hadiah ulang tahun ya dari kerabat saya di luar negeri berupa handphone ya. Namun handphone yang saya dapatkan nanti adalah handphone bekas nih milik mereka yang sudah dipakai selama 2 tahun. Apakah saya nantinya juga akan tetap dikenakan pajak mengingat handphone yang saya dapat yaitu hadiah dan barang elektronik bekas? Terima kasih. Mbak siapa? Mbak Tanti di Binagri ya. Mbak Tanti di Binagri ya. Selamat pagi, masih pagi ya. Langsung saya jawab. Khusus untuk handphone, jadi ini dengan sangat menyesal ya Mbak Tanti ya. Kebenaran apa? Handphonenya bekas ya? Sudah dipakai 2 tahun ini. Sudah dipakai 2 tahun. Mohon maaf, ini bukan aturan yang dikeluarkan oleh Bea Cukai, bukan. Tapi ini aturan dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi semua barang yang masuk ke Indonesia itu dilarang
yang bekas. Oh gitu. Iya. Berarti harus baru dong. Harus Ya, baru. yang seneng Mbak Tanti dong ya Mas. Iya, minta dibelikan yang baru Baru, saja ya. karena barang bekas apapun itu dilarang masuk ke Indonesia. Oh, tidak diperbolehkan memang Tidak peraturannya seperti itu. diperbolehkan kecuali ada izin tertentu dari Kementerian Perdagangan. Nah, ini hanya Kementerian Perdagangan yang bisa mengeluarkan izin untuk memasukkan barang bekas. Tapi prosedurnya Gitu. lebih lama kayaknya mungkin dong ya. Iya, itu kan? dan itu tentu dengan pertimbangan yang sangat rinci dari Dinas Perdagangan ya, dari Kementerian Perdagangan. Nah, kami dari Bea Cukai hanya menjalankan aturan titipan dari Kementerian Perdagangan tersebut ya, bahwa tidak boleh ada barang bekas masuk ke Indonesia. Mbak Tanti Gitu. berarti minta ke kerabatnya untuk dibelikan yang baru aja. Atau gitu ya. kerabatnya pas pulang aja dibawa gitu. Kalau itu ya. dibawa kan nggak apa-apa, tapi kalau dikirim, berlaku ketentuan Tersebut ya. kiriman, impor barang kiriman. Nah itu, mungkin saya tambahkan sedikit. Iya. Nanti kalau misalnya saudaranya Mbak Tanti pulang bawa handphone, bahwa untuk handphone itu atau yang boleh dikirim lah kalau misalnya dibelikan baru dari sana ya, itu cuma dua unit. Oh gitu. Cuma 2 unit. Kalau misalnya lebih dari 2 unit, kembali lagi harus izin. Nah ini izinnya lain lagi. Kami dari Bea Cukai ini dititipin peraturan dari instansi-instansi yang lain. Yang tadi dari Kementerian Perdagangan. Ya, nah ini kalau misalnya handphonenya lebih dari 2 unit, itu dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari Kemenkominfo yang tidak memperbolehkan barang kiriman handphone itu lebih dari 2 unit. 2 unit. Kalau misalnya ingin lebih, izin ke mereka, ke Kemenkominfo. Seperti itu. Baik, oke. Jadi seperti itu ya ketentuannya ya. Jadi selain tidak boleh barang bekas gitu ya, ini juga tidak boleh melebihi dari 2 unit handphone ya, gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan nanti kita jeda ke beberapa komersial break berikut, dan untuk kawan-kawan juga masih ditunggu untuk kebersamaannya di 424474 ataupun juga SMS atau WA di 0855420912. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Kembali di perjalanan Halo Kota Batik kawan ya. Di kesempatan pagi kali ini masih bareng Opik yang menemani Anda. Ini juga ada beberapa narasumber yang masih setia nemenin Opik juga di sini. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah ikutan gabung ya. Selamat pagi. Ini ada yang menanyakan ya. Ini saya tertarik nih ingin membeli parfum luar negeri ya dari kawan saya yang didapatkan dari hasil tangkapan Bea Cukai. Harganya jauh di bawah harga pasar nih. Seandainya saya membelinya, apakah termasuk tindakan ilegal yang melanggar peraturan perundang-undangan? Apakah ada peraturan yang mengatur terkait membeli tangkapan Bea Cukai? Silahkan. Maaf, dari namanya? Wah, ini nggak pakai nama nih. Nggak pakai namanya. Iya, bagi siapapun di sana pemirsa, gitu ya. sobat ya, sobat kawan RKB. Iya, kawan RKB yang mengajukan pertanyaan itu begini. Sobat ya. Jadi barang tegahan bea dan cukai peruntukannya macam-macam. Ada yang dilelang, ya. Ada yang dihibahkan, banyak yang dimusnahkan. Nah, seperti itu. Jadi mohon berhati-hati bagi sobat kawan RKB. Kemungkinan untuk yang seperti itu banyak sekali modus penipuan mengatasnamakan bea cukai. Di antaranya menawarkan barang sitaan bea cukai dengan harga murah. Tidak seperti itu ya. Jadi mekanismenya ada. Jadi ketika bea cukai menegah suatu barang, dalam artian barang itu dilarang atau dibatasi karena tidak memenuhi izin, contohnya tadi seperti handphone yang melebihi batas, yang cuma diperbolehkan 2, dia ngirim 3, ngirim 5. Nah, terhadap barang-barang seperti ini mekanismenya setelah ditegah nanti akan ditetapkan menjadi barang tidak dikuasai. Setelah menjadi barang tidak dikuasai, akan ditetapkan menjadi barang dikuasai negara, BDN. Setelah itu menjadi barang milik negara. Nah, yang perlu diwaspadai adalah ketika barang-barang yang peruntukannya itu dilelang, Bea Cukai selalu sebenarnya ini wewenang bukan di Bea Cukai untuk melakukan lelang, tapi di kantor
lelang KPKNL, dan itu lelangnya nanti secara online, secara terbuka, secara online. Jadi mohon berhati-hati apabila ada oknum yang menawarkan barang sitaan bea cukai, ya kan. Kemungkinan besar ini adalah penipuan, karena setiap barang yang dilelang itu selalu diumumkan di media nasional secara terbuka, lelang terbuka. Yang perlu diperhatikan lagi adalah nanti itu sendiri, misalnya ada pembayaran, itu selalu ke kas negara, bukan ke rekening pribadi. Seandainya ada permintaan transfer biaya ke rekening pribadi, itu sudah jelas penipuan. Bisa dikasih contoh tadi seperti handphone ya, yang paling sering saya dengar orang menawarkan handphone sitaan dari bea cukai dengan harga miring, black market lah atau apa, itu semua hoax. Karena untuk handphone sendiri apabila tidak memenuhi ketentuan, itu peruntukannya bukan dilelang, tapi dimusnahkan. Iya. Jadi tidak ada handphone sitaan bea cukai dijual dengan harga murah, tidak ada. Karena itu dimusnahkan. Gitu, Mas, ya. Iya, jadi sudah pasti istilahnya itu penipuan kalau mengatasnamakan bea cukai untuk handphone gitu handphone, ya. Iya. Kemudian tadi apakah ada peraturan yang mengatur terkait membeli barang tangkapan bea cukai, Mas? Mekanisme lelang ya. Jadi peraturannya mengikuti peraturan lelang. Jadi seandainya Anda mengikuti prosedur lelang dengan benar, ya tidak ada larangan, monggo, ya? Karena lelangnya bersifat terbuka. Oke, baik. Dan tadi dikatakan ini mungkin modus penipuan ya, memang banyak juga seperti itu ya. Memang masih marak nih untuk penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, Mas. Yang memprihatinkan ya, ini sekalian kami himbau dari Bea Cukai Tegal khususnya, mumpung ini disimak oleh ratusan mungkin pemirsa sekalian, kawan RKB. Jadi akhir-akhir ini marak sekali penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Modusnya paling sering melibatkan instansinya Mas Rio biasanya nih. Pengiriman ya. Jadi modusnya kebanyakan orang belanja online nanti dimainkan di situ. Ditelepon mengaku sebagai bea cukai, barang belanjaannya ditahan oleh bea cukai entah di bandara. Nanti diminta untuk ini bea cukainya minta uang tebusan sekitar berapa? 6 juta, 10 juta, 15 juta. Bahkan nggak masuk akal itu dengan harga barang yang dibeli. Itu minta ditransfer ke rekening pribadi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, mohon perhatian semua bagi kawan RKB, pemirsa semuanya, bahwa ketika Anda belanja online dari luar negeri, tadi seperti yang dibilang oleh Mas Rio, tarifnya sekarang ini nilai di atas 3 US dollar sudah dikenakan bea masuk. Tarifnya sebesar 7,5%. Jadi bisa dihitung sendiri. 7,5%. Flat, apapun barangnya 7,5%, itu tarif bea masuknya. Di atas 3 US dollar, di bawah 3 US dollar free. Kemarin ada cerita ibu-ibu datang ke kantor BCA Tegal, dia belanja kaos seharga 300.000. Ditelepon orang yang mengaku bea cukai, minta dibayar pajaknya sebesar 6 juta. Dan itu beliaunya ngikut aja karena diancam kalau nggak bayar akan diproses segala macam. Ya, ini mohon berhati-hati sekali. Modus penipuannya seperti ini. Gitu. Akhirnya lebih mahal juga ya. Nggak masuk akal sebenarnya kalau dia kalau kita mau berpikir logis sebenarnya nggak masuk akal. Barang harga 300.000 bayar pajak 6 juta. Pajak apa gitu. Baik, kemudian Pak Suyitno di Proto Gedung Muni ya. Selamat pagi ya. Ini menanyakan untuk pendapatan itu yang paling besar dari PT perusahaan rokok yang seperti apa ya, serta di manakah alamat kantor Bea dan Cukai untuk wilayah Pekalongan, apakah ada? Terima kasih. Ya, kalau untuk ini istilahnya penyumbang cukai terbesar ya dari perusahaan apa gitu ya, saya nggak bisa sebut ya, karena memang saya nggak punya data statistiknya secara pasti. Tapi mungkin bisa dikira-kira sendiri ya, yang namanya kok yang paling mahal ya golongan 1 kan gitu. Golongan 1 itu perusahaan-perusahaan besar semisal Gudang Garam, Jarum, ya, Sampurna, seperti itu. Cuma
Kalau secara pasti siapa penyumbang cukai terbesar, ya karena saya nggak pegang datanya sekarang, saya nggak bisa jawab. Oke, Gitu. baik. Nah, untuk kantor Bea Cukai di Pekalongan, sebelumnya ada kantor kita di Pekalongan, cuma dengan alasan, dengan berbagai pertimbangan, ya, pimpinan di Kementerian Keuangan akhirnya menyatukan kantor Bea Cukai Pekalongan dengan kantor Bea Cukai Tegal. Jadi untuk saat ini Pekalongan masuk wilayah kerja Bea Cukai Tegal. Tegal, ya. Kantor bantunya sendiri masih ada di Pekalongan, ya, di Pelabuhan Pekalongan, masih dijaga. Jadi kalau ingin berkunjung ke situ masih ada orang yang di situ. Cuma untuk kegiatan pelayanan dialihkan ke Tegal. Gitu. Baik, oke. Pak Zaki di Buaran ya. Ini untuk penetapan cukai ya, yang paling mahal untuk apa gitu ya? Untuk cukai barang apa nih? Mungkin seperti itu, Pak Zaki di Buaran. Ayo Mas. Ya, kalau untuk cukai perlu diketahui juga oleh Pak Zaki, di Indonesia, di negara kita ini barang kena cukainya sekarang ada 3 jenis ya. Ada etil alkohol, ada minuman mengandung etil alkohol, disingkat MMA atau di masyarakat luas dikenal miras ya, minol. Yang ketiga hasil tembakau. Hasil tembakau ini meliputi rokok ya, rokok dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Sekarang yang lagi ngetren tuh liquid vape ya. Yeah. Liquid vape itu termasuk sekarang dikenakan cukai. Untuk tarif tertinggi saya rasa sekarang liquid vape ya. Liquid vape tarifnya 57% tarif cukainya Gitu. dari harga jual ecerannya. Ya. Baik, oke. Sebelum kita akhiri ya untuk kebersamaan kita, ini udah lebih 6 menit kayaknya ya dari jam 11. Baik, silakan mungkin untuk closing statement dari Mas Rio terlebih dahulu. Moga Mas Rio. Terima kasih untuk kali ini, untuk apabila ada pembelian barang ya, untuk konsultasi bisa langsung ke kantor pos untuk pembayarannya dan lain-lain. Dan hati-hati terhadap penipuan ya, jadi tolong berhati-hatilah apabila membeli barang sesuatu. Boleh di reputasi penjualnya dan lain-lain, apalagi zaman sekarang kan bisa kita searching, kita lihat banyak lah agar kita semua tuh terlindungi dari modus-modus penipuan. Jadi tolong berhati-hati, dan tentunya kita cek juga patuhi aturan negara, karena aturan negara pastinya mengatur untuk kebaikan kita semua. Mungkin itu aja dari Seperti kami. itu. Oke, kemudian dari bagian hukum Setda Kota Pekalongan, Pak Rafiq silahkan. Terima kasih Pak Rafiq. Ini untuk acara pagi hari ini saya berterima kasih karena respon masyarakat luar biasa nggih. Kemudian dari acara sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang cukai ini, pemerintah Kota Pekalongan berharap bahwa ini akan memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat, terutama acara ini kan didengar oleh seluruh masyarakat Kota Pekalongan, sehingga kami berharap kepada para pedagang rokok, pedagang barang yang kena cukai ini tidak menyimpan, menjual atau mengedarkan rokok yang dilengkapi dengan cukai ilegal, sehingga diharapkan berkurangnya pelanggaran cukai ilegal dengan otomatis akan meningkatkan pajak negara. Yang berikutnya ini kami menghindarkan agar masyarakat juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar di dalam pengenaan cukai rokok ini, terutama untuk tidak mengedarkan, membuat dan menjual rokok-rokok ilegal di Kota Pekalongan, karena ini akan merugikan negara. Terima kasih Pak. Gitu ya. Baik, kemudian dari Bea Cukai sendiri, closing statement silahkan Mas. Ya. Yang pertama kami ya dari Bea Cukai mengucapkan terima kasih kepada RKP bagian hukum Kota Pekalongan ya, sudah mengundang kami, sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Yang kedua, saya ingin menekankan sekali lagi masalah penipuan tadi. Ya, untuk belanja online khususnya, ya, mohon diperhatikan apabila dikenakan bea masuk atau pajak, itu bayarnya ke kas negara. Sekali lagi ke kas negara. Ketika ada oknum yang meminta untuk dibayar ke rekening pribadi, jangan pernah diturutin.
itu penipuan. Apalagi belanjanya online dalam negeri. Misalnya hanya belanja lokal aja dari Jakarta, dari Bali, dari Surabaya. Bea Cukai tidak pernah mengurusi lokal. Lokal, ya. Iya, hanya belanja barang dari luar negeri saja. Udah. Saya rasa itu aja. Mohon atensi dari pemirsa sekalian, hati-hati. Banyak modus penipuan. Ya. Baik, oke. Terima kasih buat Mas Bambang Kristiawan ya. Ini dari Bea Cukai tipe Madya Pabean C Tegal ya, selaku Kepala Subseksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Tegal. Kemudian terima kasih juga buat Pak Rofik ya, selaku Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Pekalongan, dan juga Kepala Kantor Pos Kota Pekalongan ada Mas Rio Ananda. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya di kesempatan kali ini. Dan itu tadi kawan ya untuk perbincangan kami di perjalanan Halo Kota Batik, dan nanti dilanjutkan untuk informasi-informasi lainnya yang dapat Anda ikuti hingga sore. OPK menemani Anda untuk edisi 2 Juli 2020.